Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Zakia ya, dengan materi kuliah yang berbeda. Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang pengantar perilaku organisasi, di mana pada hari ini adalah minggu pertama ya pertemuan, Selasa 8 Maret 2022. Semoga apa yang akan Bu Zakia sampaikan selama satu semester bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke ya, kita mulai saja. Ini dapat kita lihat bersama definisi ya, perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang keahlian khusus yang mempunyai pokok ilmu pengetahuan yang umum. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat ada 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah kelompok, yang ketiga struktur. Berikutnya, dalam penelitian dikenal dengan variabel dependen dan independen. Begitu juga dengan perilaku organisasi. Variabel dependen adalah faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksikan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa variabel dependen dalam perilaku organisasi meliputi produktivitas, absensi, turnover, dan kepuasan kerja. Lalu ditambahkan 2 variabel lain, yaitu perilaku menyimpang di tempat kerja dan perilaku kewarganegaraan organisasional. Berikutnya, produktivitas. Di sini suatu organisasi dikatakan produktif bila mencapai tujuan-tujuannya dan melakukannya dengan cara mengubah masukan menjadi hasil dengan biaya serendah mungkin ya. Menurut Bernardin dan Lasky, produktivitas dapat diartikan sebagai tingkat perbandingan antara keluaran atau output dengan masukan atau input. Menurut John Suprihanto, produktivitas sebagai perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi atau output dengan sumber daya yang dipergunakan atau input. Faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu yang pertama individual. Faktor ini datang dari dalam diri si pekerja dan sudah ada sebelum ia mulai bekerja. Faktor diri tersebut antara lain karakteristik biografi, kepribadian dan emosi, nilai-nilai dan sikap, persepsi, motivasi, pembelajaran individual, dan kemampuan. Yang kedua adalah kelompok. Faktor ini merupakan faktor level kelompok seperti komunikasi, konflik, kekuatan, dan politik, tim kerja, struktur kelompok, kepemimpinan dan kepercayaan, dan pembuatan keputusan kelompok. Berikutnya, yang ketiga, organisasi. Faktor ini datang dari luar si pekerja dan hampir sepenuhnya dapat diatur dan diubah oleh pimpinan perusahaan, sehingga disebut juga faktor-faktor manajemen yang antara lain faktor sosial dan keorganisasian, karakteristik perusahaan, pendidikan dan latihan, pengawasan, pengupahan dan lingkungan sosial, faktor fisik, mesin, peralatan, material, lingkungan kerja, metode kerja. Di sini ada kalimat mangkir ya, absensi didefinisikan sebagai ketidakhadiran di kantor tanpa memberitahu ya. Mangkir merupakan kerugian dan gangguan yang sangat besar bagi pemberi kerja. Tingginya angka ketidakhadiran merugikan perusahaan karena perusahaan tetap mengeluarkan uang untuk membayar gaji pegawai, tetapi di sisi lain pegawai tidak memberikan kontribusi apapun pada saat absen. Dengan demikian, semakin banyak waktu absen yang diambil seorang pegawai, maka semakin berkurang produktivitas kerjanya.
Beberapa penyebab absen ya menurut Stris dan Rudis. Yang pertama, situasi kerja seperti wilayah pekerjaan, level pekerjaan, penekanan terhadap kelompok, norma kelompok kerja, gaya pemimpin, hubungan antar karyawan, dan kesempatan untuk maju. Yang kedua, nilai-nilai karyawan dan harapan kerja. Yang ketiga, karakteristik personal meliputi pendidikan, pengalaman umur, seks, dan female size ya. Yang keempat, kepuasan pada situasi kerja. Yang kelima, tekanan untuk hadir meliputi kondisi ekonomi dan pasar, sistem insentif, norma kelompok kerja, etika kerja personal, dan komitmen organisasi. Yang keenam, motivasi kehadiran. Yang ketujuh, kemampuan untuk hadir meliputi sakit dan kecelakaan, tanggung jawab keluarga, dan problem transportasi. Yang kedelapan, kehadiran karyawan. 8 faktor ini merupakan sebuah model konseptual yang didasarkan pada 104 studi tentang ketidakhadiran. Ya. Oke, berikutnya. Turnover atau perputaran karyawan. Perputaran karyawan adalah pengunduran diri secara permanen, secara sukarela maupun tidak sukarela dari suatu organisasi. Menurut Miller, ada beberapa aspek yang bisa dipakai sebagai prediktor atau turnover, yaitu alternatif yang ada di luar organisasi dikarenakan adanya kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi di saat mereka memiliki tempat yang menjadi tujuan. Maka literatur lebih menekankan pada persepsi mengenai alternatif eksternal sebagai prediktor dari turnover organisasional. Yang B, alternatif yang ada di dalam organisasi. Menurut Cabell dan Turban, dalam Miller ya, bagi banyak karyawan, minat dan ketertarikan pada pekerjaan tidak hanya semata didasarkan pada posisi yang tersedia, namun juga konteks organisasi secara keseluruhan. Salah satu konteks organisasional yang penting tersedianya adalah alternatif di dalam organisasi tersebut. Berikutnya, ketersediaan dan kualitas pekerjaan yang bisa dicapai dalam organisasi bisa digunakan sebagai indeks utilitas dari turnover di samping persepsi terhadap alternatif eksternal. Karyawan tidak akan melakukan turnover dari organisasi jika ia merasa bahwa ia bisa atau mempunyai kesempatan untuk pindah internal transfer ke pekerjaan lain di organisasi yang sama yang dianggapnya lebih baik. Harga atau nilai dari perubahan kerja, cost of job change ya, individu yang meninggalkan organisasi seringkali dikarenakan tersedianya alternatif yang mendorong mereka untuk keluar dari organisasi. Namun ada faktor lain yang membuat individu memilih untuk tetap bertahan, yaitu faktor keterikatan ya. Individu yang merasa terikat dengan organisasi cenderung untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Berikutnya, keterikatan menunjukkan pada kesulitan yang dihadapi oleh individu untuk berpindah atau mengubah pekerjaan meski ia mengetahui adanya alternatif yang lebih baik di luar. Salah satu faktor yang meningkatkan harga dari turnover adalah asuransi kesehatan dan benefit-benefit yang didapat dari organisasi, misal pensiun dan bonus-bonus. Hubungan finansial ini juga berkaitan erat dengan komitmen continuance ya, yaitu kesadaran karyawan bahwa turnover membutuhkan biaya ya. Oke, berikutnya kejadian kritis menurut Beach ya. Dalam Miller, kebanyakan orang jarang memutuskan apakah mereka tetap bertahan di pekerjaan yang ada ataupun tidak, dan tetap mempertahankan pekerjaan yang sama sebagai fungsi dari suatu pilihan dibanding suatu kebiasaan. Kejadian-kejadian kritis memberikan kejutan yang cukup kuat bagi sistemnya kognitif individu untuk menilai ulang kembali situasi yang dihadapi dan melakukan tindakan nyata. Berikutnya, contoh dari kejadian-kejadian kritis diantaranya adalah perkawinan, perceraian, sakit atau kematian dari pasangan, kelahiran anak, kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan seperti diabaikan dalam hal promosi, menerima tawaran yang lebih menjanjikan, atau mendengar tentang kesempatan kerja yang lain.
Semua kejadian-kejadian tersebut bisa meningkatkan atau menurunkan kecenderungan seseorang untuk turnover, karena setiap kejadian bisa disikapi secara berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini mengenai perilaku organisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi ini ya, sebenarnya perilaku organisasi itu kita lebih memahami tentang organisasi itu tentang individu, kelompok, dan struktur. Karena dalam dalam organisasi kan ada tiga item itu, yaitu individu, kelompok, dan struktur. Jadi supaya tidak ada kesenjangan di antara karyawan atau para pekerja, itu organisasi harus adil dalam memberikan promosi, ya, memberikan bonus-bonus agar karyawan tidak keluar, ya, ingin mencari pekerjaan yang lain, ya. Setelah itu adanya keadilan masalah gaji, perhatian, dan sebagainya, seperti memberikan pelatihan agar karyawan bisa melebihi ahli dari bidangnya, atau transfer, ya. Transfer artinya umpamanya Nisa tadinya di bagian resepsionis, mungkin harus ada perubahan, mungkin saya masukkan ke bagian logistik atau di bagian kesekretariatan atau apa. Jadi karyawan yang ada itu kalau di rolling, ya, atau di transfer, itu bisa belajar mengenai semua pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Itu harus ada dari perusahaan agar karyawan itu menjadi terikat, ya, menjadi nyaman dan tidak ingin mencari pekerjaan lain. Jadi seperti yang Bu Zakia sampaikan tadi, kenapa mereka bertahan? Mungkin banyak faktor. Satu, mungkin dia tidak punya kemampuan atau keahlian bekerja selain yang ada di perusahaan itu, atau juga mungkin dekat dengan rumahnya, ya. Kalau dia pindah kerja belum tentu dia mendapatkan lokasi yang dekat dengan rumahnya, yang cukup dengan jalan kaki mungkin, ya, cukup dengan naik motor atau dan sebagainya. Kalau seandainya dia mendapatkan gaji yang besar atau perusahaan yang lebih besar, tapi dia harus bertugas di luar kota, otomatis dia akan mempunyai 2 dapur, yaitu dia sendiri dan keluarganya. Banyak faktor, ya. Jadi disinilah kejelian perusahaan, bagaimana karyawannya itu tidak mencari pekerjaan lain, bahkan karyawannya akan menjadi lebih ahli. Jadi kita yang memilih karyawan tersebut agar menjadi ahli, ya, di bidangnya, otomatis keuntungan buat perusahaan. Oke, itu secara garis besarnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu, sepertinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di materi berikutnya, ya, minggu depan. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.